Selamat datang di channel Gapteker Sejati. Pada video kesempatan kali ini akan kami bagikan tutorial bagaimana cara menginput perizinan pengurus dan menginput pelanggaran santri di aplikasi database berbasis Microsoft Access. Baik, langsung saja kita buka databasenya. Ya. Di sini ada beberapa menu. Kita pilih menu input perizinan. Di sini ada beberapa menu. Ada input perizinan pengurus, santri pulang bepergian, izin sekolah santri. Sementara ini yang kita pakai perizinan pengurus untuk santri pulang dan bepergian dan juga izin sekolah santri. Kita tidak menggunakan database ini, tapi menggunakan sistem manajemen pendataan yang lain. Baik, langsung saja kita pilih perizinan untuk pengurus. Kita klik pengurus. Nah, di sini kalau kita tidak hafal dengan ID pengurus, di sini ada kotak toolbox untuk mencari ID. Contoh, kita di sini akan mencari ID yang bernama Yolanda, misalkan Yolanda. Ya, kita ketik Yolanda. Bagian nama tersebut kita ketik salah satu bagian nama, ya. Contoh Yolanda. Kita klik di sini, bukan kita enter, tapi kita klik di bagian list daftar pengurus atau ustadz dari sini atau ustadz dari sini. Kita klik. Nah, ya. Di sini ID-nya D26. Maka kita masukkan sini D26. Ya. D26. Ya. D26 di sini nama pengurus sudah langsung otomatis, kamarnya kamar, kemudian jabatan sudah terisi secara otomatis. Nah, perhatikan di bagian notes di bawah ini, kotak hijau. Kotak yang berwarna hijau ada kamar, jabatan, catatan. Ini sifatnya bisa diedit. Seandainya pindah kamar di Andalusia 3 atau 5, kita ketik 5 di sini. Ya. Pembimbing kamar jika berubah jabatan, misalnya divisi keamanan. Ya, divisi keamanan. Ya. Jadi yang kotak hijau ini bisa diedit atau bisa diisi. Kemudian untuk yang tabel atau kotak box yang berwarna kuning hanya bisa diedit melalui tabel biodata. Jadi di sini kita tidak bisa mendelete atau mengedit. Caranya, seandainya ada penulisan nama pengurus yang salah, kita edit di buka shorter bar, kemudian lihat di tabel pengurus. Ya. Kita cari di sini. Ya, kita mengeditnya lewat ini, lewat tabel biodata pengurus. Baik, kita close saja, ya. Kemudian jenis izin. Nah, perhatikan di catatan sini, jenis izin, jika izinnya itu bepergian, cukup diisi tanggal berangkat. Kemudian kolom tanggal kembali dikosongi, karena izin sifatnya hanya 1 hari. Oke. Jenis izin, pulang bepergian, pulang tidak izin, bepergian tidak izin. Contohnya pulang, atau contohnya ya pulang. Berangkat tanggal, misalkan berangkat tanggalnya hari ini, ya kita bisa pilih selection di sini, ada tanggal. Jangan sampai kita keliru menulis tanggal. Lebih amannya kita menggunakan menu ini saja. Kemudian tanggal sekarang tanggal 18 bulan Juni 2020. Kemudian tanggal kembali tanggal 21 misalnya. Ya. Tanggal 21 tujuan menjenguk
menjenguk adik sakit. Ya, keterangan silakan diisi, boleh tidak. Kemudian ya sudah. Jadi ini jangan lupa penulisannya huruf besar. Untuk apa? Oh ya, penulisannya memang awalnya kecil ya, nggak masalah. Nah, sekarang kita klik new. Ya, untuk record yang lain. Contohnya lagi, kita akan menginput Ustazah Putri. Adakah yang bernama Putri? Ya, diklik saja di sini. Ya, ada 4 orang yang bernama Putri. Kita pilih Putri yang mana? Contohnya Nadila Putri D15. Ya, kita ketikkan D15. Ya, D15, kamar Madinah, struktural dinia, kurikulum. Ya, jenis perizinan, bepergian, berangkat tanggal, misalkan berangkat tanggal besok, tanggal 19. Ya, kembali. Tidak usah karena sifatnya 1 hari. Tujuan keperluan membeli obat. Ya, kita klik new. Ya, itu sekilas bagaimana cara menginput perizinan pengurus. Ya, kalau sudah kita close. Sudah. Kemudian sekarang bagaimana kita menginput pelanggaran santri. Nah, kita menginput pelanggaran santri. Oke. Kita klik home, kita balik dulu. Kemudian pilih input pelanggaran. Kemudian pilih input pelanggaran santri. Ya. Caranya sama, kita mencari nomor NRS santri di sini. Contohnya yang melanggar bernama Rani. Kita cari yang bernama Rani. Ya, banyak sekali yang bernama Rani. Ya. Contoh, ada Maharani Nur FS 190681. Ya, kita masukkan. Pertama kita klik new dulu. Ya. Kelasnya kelas berapa? Contohnya kelas 12 misalkan, atau kelas 11. Ya, kemudian kode pelanggarannya. Untuk menentukan kode pelanggaran silahkan lihat di buku tatib yang baru. Contohnya pelanggarannya 14, ya, pindah kamar tanpa seizin pengurus. Nah, di sini ketika kita mencari atau menginput kode, di sini contohnya kode pelanggaran 49. Nah, di sini deskripsinya sudah ada di sini, main game PS di warnet. Contohnya seperti itu. Ya. Kemudian jadi Maharani di sini pelanggarannya di pasal 49, deskripsinya main game PS di warnet. Kemudian tulis deskripsinya main game, singkat saja, main game racing. Ya. Tanggal, kita pilih tanggalnya. Seandainya tanggalnya tanggal kemarin, tanggal 17. Saksinya ditulis jika ada saksi. Contohnya saksinya teman kamar. Barang bukti ditulis jika ada, bisa berupa foto, video, atau yang lainnya yang bisa dibuat barang bukti. Nah,
di sini secara otomatis poin pelanggarannya sudah ada, kategori pelanggarannya sudah ada. Nah, kalau sudah, kita klik new. Ya. Itu bagaimana cara kita mendata pelanggaran santri. Contoh tadi, jika seandainya pelanggaran ternyata tidak melanggar, keliru input, nah, kita gosok saja main game racing tadi Maharani Nur FS, kita delete saja. Ya, one record, you are about to delete one record. Yes, kita pilih yes. Ya. Demikian cara menginput data perizinan pengurus dan juga menginput data pelanggaran santri. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih.